1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau melakukan perjalanan dengan bus nih. Masih dalam edisi mau bulan puasa kemarin, Ayah Sabila mau menyekar ke makam orang tua yang ada di kampung ya. Nah, ini Kakak Sabila naik bis dari Pasar Lembang, dan kemarin kita nih lewat Jalan Geraha Raya, dan ini di daerah Pondok Kacang ya. Jalannya lurus terus, nanti kita akan ketemu dengan terminal bus akap Pasar Lembang. Kemarin Ayah Sabila dan keluarga lengkap naik bus dari Pasar Lembang seharga 275.000 ya. Itu kemarin menjelang bulan puasa tanggal 8 Maret 2024. Nah, ini dia terminal bus akap Pasar Lembang. Ini letaknya di terminal Pasar Lembang, Jalan Raden Patah nomor 25 RT 4 RW 9 West Sudimara Ciledug, Tangerang City ya. Dan terminalnya bis akap ini di Pasar Lembang ya, keadaannya memang seperti ini ya. Dia tidak terurus karena memang dia milik swasta. Jadi terminalnya ya jalannya masih kotor ya. Dan ini di terminal Lembang ini terkenal rame ya, karena memang penumpangnya banyak banget di sini nih ya. Dan dia lokasinya strategis banget karena dia di Pasar Lembang Ciledug ya. Nah, ini bis kita yang mau kita naikin, dan ada beberapa bis yang premium juga di sini seperti Mahardika, Agra Suite Class ya. Banyak bis-bis yang bagus di sini. Untuk Mahardika itu tadi dia yang tronton punya ya. Dan ini nih loket untuk pembelian tiket Agung Sejati kita. Dan di terminal ini Agung Sejati dia banyak bisnya ya. Nah, ini ada Worshipper Golden Class juga, di mesinnya Hino ya, SR2. Sedangkan kalau bis kita ini Hadassia dia. Bedanya adalah mesin dan karoserinya. Kalau yang bis kita Hadassia ini mesinnya Mercy, kalau yang tadi mesinnya Hino ya. Dan kalau yang Hadassia ini bodinya Gran Turismo by Moro dari Prima, dan liverynya dari Putra Tibob. Dan kemarin Kakak Sabila beli tiket ini langsung menghubungi nomor ini ya. Nah, ini nomornya. Untuk nomor kakak bisa catat ya, 081282614788 tuh ya. Bisa kakak lihat, bisa hubungi langsung. Di situ juga ada Mujijaya, ada Beju, dan lain-lain ya. Nah, ini bis-bis yang akan berangkat sore tuh ya, yang ke arah timur ya. Jadi berangkatnya memang bareng-bareng. Cuma kondisi terminalnya nih seperti ini nih, lihat jalannya ya Allah, becek banget ya. Jadi memang terminal Lembang ini seperti nggak terurus ya, karena memang milik swasta, dia bukan milik pemerintah. Tapi di sini memang rame, makanya bis-bis itu rame banget di sini walaupun kondisi terminalnya seperti ini ya. Dan di sini juga ada Sahalah ya, dan Raya ini loketnya. Nah, jadi kakak bisa pesen tiketnya, dan DP untuk pembayarannya nanti bisa dilunasi di tempat sini ya, dan sekalian menukarkan tiket sekalian. Nah, ini kemarin kita naik Agung Sejati yang Golden Class. Nah, nanti turunnya kita ada di Sukoharjo ya. Tuh, selain Agung Sejati juga banyak bis-bis yang lain di sini ya. Nah, ini rute-rutenya kakak bisa lihat sendiri di situ. Di sini juga ada Santika tuh ya, Semarang, Demak, Jepara. Nah, bisa pesen juga di sini tuh ya. Dan ini merupakan perdana Ayah Sabila bersama keluarga naik bis Agung Sejati ya. Karena memang dari kemarin pengen naik Agung Sejati itu selalu susah dan penuh tiketnya. Kemarin kita mau pesan yang sleeper, tapi yang sleeper itu dia malah lewat Parung ya. Jadi jauh muternya. Akhirnya kita memutuskan untuk naik dari Pasar Lembang saja dan pengen merasakan yang Golden Class. Dan di bulan kemarin itu awal-awal sebelum puasa, tanggal 8 Maret sebelum puasa, seminggu sebelum puasa itu, dia tiket itu agak susah ya. Dan itu memang karena banyak orang yang pengen pulang kampung untuk nyekar ke makam atau pulang kampung ke Jawa ya. Nah, ini bis kita Hadassia. Nah ya, mesinnya Mercy
Untuk kode bus Agung Sejati ini Hadasya, ini kode busnya AS142. Body busnya ini Gran Turismo, Digres Moro Dadi Prima, sasisnya Mercedes-Benz 0500 RS 1836. Rutanya ini Wonogiri Ciledug. Ya, harga tiket kemarin sekitar 275.000 dan kelasnya ini merupakan golden class ya. Nah, bisnya ini seperti ini nih ya. Untuk seatnya sendiri ini 26 seat ya, dan Agung Sejati itu terkenal di daerah Jawa Tengah, terutama di daerah Wonogirian. Tuh Marsha seneng banget dia bisa naik bis ya. Kondisi pasar Lembang ini kemarin agak-agak mendung, dan kita kemarin berangkat dari jam 3 dari rumah setengah 3 dan nyampe pasar Lembang ini jam 3-an ya. Nah, ini bis sebenarnya berangkat jam 4 ya, jam 4 sore, dan ini merupakan home base-nya dia yang di sini. Jadi dia memang berangkat awal itu dari terminal Lembang Ciledug. Nah, ini ada Mardika ya, yang tronton punya nih, bagus banget nih, pengen nyoba sekali-kali ya naik Mardika, karena ini Mardika baru nih ya, kita belum pernah nyoba. Nah, ini ada bis ya, Sembodo juga ada. Waduh, bagus juga nih Sembodo, menggoda sekali yang eksekutif kelas. Nah, ini bis di pasar terminal Lembang ini begini ya, jadi dia mesti diatur karena memang tempatnya sempit ya, jadi keluarnya itu satu-satu dan mesti diatur. Nah, ini udah pada mulai berangkat bis-bis yang arah ke Wonogiri ya, dan itu banyak banget Agra, ada yang combo suite dan ada yang VIP atau kelas eksekutif ya. Nah, ini udah jam 3.47, kita belum berangkat juga, sebentar lagi kita akan berangkat nih. Kalau bisnya udah maju ke depan, itu tandanya kita akan berangkat ya, dan persiapan berangkat. Nah, ini suasananya seperti ini, banyak banget bis di dalam sini ya. Cuma penumpang kemarin di sini nggak begitu rame, cuma tiket kok penuh ya, susah kemarin saya dapat tiket Agung Sejati ini. Kita mau cari yang sleeper aja susah, akhirnya kita dapat yang golden class, tapi alhamdulillah dapat 4 orang. Dan ini jam 4.08 kita berangkat dari terminal pasar Lembang ini, kita lewat jalan Ciledug Raya ya, arah ke kanan. Dan karena seat di depan kosong, saya coba duduk dulu di depan nih. Dan untuk seat di depan ini seperti ini ya. Nah, kita dapat selimut, dapat bantal, dan ini seperti inilah tempat duduknya ya. Jadi dia ini tempat duduknya bisa selonjoran ya, walaupun nggak full banget selonjorannya. Dan pemandangan ke depan seperti ini nih ya. Untuk pandangan ke depan, walaupun kita tertutup topi sedikit, tapi masih bagus ya, masih wajar ya, karena memang dia nggak diblok bagian atasnya. Dan ini ada footrestnya. Nah, sedangkan leg restnya ini nggak ada, jadi ini footrestnya dia model yang terbaru. Dan itu ada AC di atas, walaupun jauh tapi AC-nya dingin untuk bis ini ya. Dan ini bisa terawat walaupun bisnya sudah sedikit tua. Nah, ini leg restnya nggak ada, dan adanya footrest yang bisa dijadikan tempat sendal. Nih, nanti kita buka, kita taruh sendal kita di dalam nih, sendal sepatu kita bisa masukkan di dalam, dan kita tutup untuk sandaran kaki kita nih, seperti ini caranya ya. Tuh di depan ini nggak ada untuk pegangan botol ya kalau yang di depan, sedangkan yang di belakang itu ada. Nah, kemarin kita ambil yang di tengah karena kita nggak mau deket dengan supir yang di depan ya, dan itu supir biasanya kan merokok. Nah, kita ambil yang di tengah karena di tengah juga posisinya lebih stabil daripada di depan ataupun di belakang. Nah, kita kemarin di 5A dan 5B, dan di belakang ini ada tempat smoking areanya, dan juga ada tempat santai ya, bikin teh kopi tuh ya, ada pop mie, ada crackers ya, wafers, dan ada pilus juga. Di sebelahnya ini ada kopi, teh, gula, dan ada dispensernya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di dalam ini adalah kandang macan dan smoking areanya. Cuma sayang kemarin waktu di perjalanan itu yang merokok
nggak tahu di depan atau di belakang, itu asapnya ke tengah ya, jadi mengganggu banget. Sedangkan kan kita bawa bayi ya, itu baunya nyelekip banget. Saya nggak tahu itu sumber asapnya dari belakang atau dari depan, karena pintu di belakang juga nggak bisa tertutup sempurna tuh ya. Saya nyoba tutup itu susah, jadi ada kemungkinan dari belakang. Kalau supir sepanjang siang dia tidak ada yang merokok, tapi kalau di belakang penumpang dia kadang-kadang bisa ngerokok, dan di belakang ini sayangnya nggak ada exhaustnya, jadi bisa kemungkinan dari belakang ya. Dan di belakang ini ada kandang macannya seperti ini nih tuh ya. Nah ya, ini posisinya seperti ini nih tempat smoking roomnya ya. Jadi nggak tahu kemarin tuh bau asapnya nyeleket banget ya, kemarin malam itu pas berangkat malam-malam tuh bau banget asap ya. Gimana sih kalau nyium asap rokok di dalam ruangan ber-AC itu kan nggak enak banget ya, jadi agak mengganggu lah. Nah ini untuk toiletnya seperti ini ya, lumayan. Toilet ini nggak boleh digunakan untuk BAB, buang air besar, hanya untuk air kecil ya, buang air kecil. Dan itu dipergunakan hanya ketika bus sedang berjalan. Kalau berhenti jangan menggunakan toilet ini, silakan turun dari bus ke toilet umum yang ada di bawah ya. Jadi saran saya buat Agung Sejati, untuk tempat smoking areanya kalau bisa ditambah exhaust atau di depannya dikasih sekat, jadi untuk orang yang merokok itu tidak mengganggu penumpang lain yang tidak merokok, karena itu mengganggu sekali ya. Nah ini untuk bantal yang diberikan, dipinjamkan ketika di dalam perjalanan di bus ini ya. Untuk bantalnya ini seperti ini, dan ini selimutnya nggak terlalu tebal ya, dan ini selimutnya sudah pernah digunakan sebelumnya ya. Nah ini kursinya seperti ini, dia bisa di adjust untuk pegangan tangannya, handrailnya, dan ini untuk sendaran ke belakang ya. Nah tuh ya, standar saja sih ya. Dan ini kursinya kursi dari Rimba Kencana ya, di tengahnya itu ada cup holdernya tuh, Rimba Kencana, dan ini ada cup holdernya ya, ada tempat botol di tengahnya, sedangkan di depan itu nggak ada ya. Nah untuk ngecas kita nggak bisa di kursi ini, karena ini bis lama, bis lawas, dia belum ada tempat charge-nya. Jadi kita kalau ngecas kita mesti ke atas ya. Dan di kursi itu juga ada jaring-jaring untuk kita naruh snack ya, dan minuman atau yang lain-lain tuh ya. Nggak ada chargeran di ini, cuma ada AC doang ya. Ini lubang AC lama ini ya, model-model bis lama yang atasnya seperti ini ya, nggak ada chargeran, port USB-nya nggak ada ya. Nah kalau kita mau ngecas kemana ya, di atas ini kita mesti ke atas, itu ada colokannya. Colokannya dia seperti colokan rumahan begitu ya. Nanti kita coba buka seperti apa ya. Nah seperti ini tuh ya. Jadi ada dua colokan, kakak bisa ngecas di sini nih ya. Dan kemarin itu pas di daerah Pasar Rebo kan macet total jalanannya, itu jor itu macet, HP itu baterai habis dan kita ngecas di situ. Jadi untuk agen yang di Pasar Rebo, mohon maaf kakak nggak bisa ngerekam karena itu baterainya sudah sangat tipis ya. Nah ini kondisi kita, ada anak-anak di tengah, ada Nadia, ada Marsha, ada Bunda, ada Bila di sebelah kiri. Nah ini Nadia tiba-tiba ke depan sendiri, dia pengen duduk di depan nih, nggak tahu kenapa ya. Dia tuh gampang banget sama orang ini ya, tiba-tiba ke depan dan nggak ada rasa takutnya nih. Akhirnya ke depan lagi ya, karena Nadia ini tiba-tiba ke depan dia. Dan bis ini sekarang lagi mau ngisi solar nih tuh ya. Ini kita mau ngisi solar di daerah, masih di daerah Ciledug nih ya. Kita mau isi solar, dan di depan itu rame banget anak-anak yang mau dengerin telolet, minta telolet ke bus-bus ya, karena memang bis-bis itu yang dari Lembang pasti lewat sini dia ya. Ini isi SPBU di sini, dan itu bocah-bocah pada ngumpul minta telolet tuh. Nah dia masih ngeliatin tuh, yang bocah-bocah mau minta telolet ada di ujung sana tuh, lihat tuh dan minta telolet ke semua bis yang lewat. Ini agak berbahaya sih ya, karena kemarin ada kejadian, ada anak yang meninggal karena terlindas bus, dia meminta telolet di daerah Merak ya. Jadi
untuk adik-adik jangan membahayakan nyawa adik-adik sendiri gara-gara telolet ya. Mesti didampingi orang tua dan jangan berlari-lari di jalan raya ya, karena bis itu ada blind spotnya. Dan untuk setirnya bis ini seperti ini ya, tuh ini bis lama ini seperti ini, lawas ya, terlihat mewah gitu ya. Kalau Mercy itu ya seperti inilah, dan ini manual ya giginya, dan di sebelah kiri ini ada seat untuk satu orang untuk helpernya tuh ya. Tuh bis-bis lawas tuh mantep banget ya kalau gini ya. Dan ini Agung Sejati terawat banget tuh bisnya ya, bisa dilihat itu terawat loh. Kalau dengan kondisi umur bis ini nih sangat-sangat terawat dan masih enak loh. Kemarin tuh nggak ada bunyi kreot-kreot, itu nggak ada ya, malah yang banyak kreot-kreot itu mohon maaf ya bis-bis yang baru-baru malahan ya. Nah ini jam 4.37 kita kembali jalan ya, kita ke arah tol ya, tol Jor. Tuh rame banget ya anak-anak yang pada nyebrang minta telolet sama bis-bis ya. Hati-hati adik-adik ya, jangan membahayakan nyawa gara-gara bunyi telolet ya. Nah ini kita lewat daerah mana nih, Hypermart ya, Hypermart Ciledug apa mana ini. Nah ini kita akan masuk ke jalan tol Jor ya, kita mau ke arah Pondok Pinang untuk ambil beberapa penumpang di sana. Nah ini kita udah mau masuk ke dalam jalan tol ya, dan di sini juga banyak lagi bocah-bocah yang nunggu mau dengerin telolet nih ya. Kakak bisa lihat sendiri tuh, banyak banget anak-anak yang minta telolet di situ ya. Waduh rame banget yang dengerin telolet ya. Kita mau masuk ke jalan tol. Nah ini kita sudah mau masuk ke dalam Ciledug, dan di jalan tol itu macet banget jalannya ya. Ya kemarin untuk dari Ciledug ke Pondok Pinang itu ada 1 jam ya, karena macet banget di saat jam pulang kerja, dan itu hari Jumat jadinya wah bener-bener deh, udah bener-bener. Nah ini di jalan yang arah mau ke arah Serpong ya, di sebelah kiri itu dulu sawah atau rawa ya, sekarang kok udah jadi urukan-urukan begitu ya, nggak tahu mau jadi apa itu, mau jadi perumahan apa tapi itu puing apa sampah nggak ngerti dah. Padahal ini dulu sawah dan rawa loh, tapi sekarang banyak puing-puingnya. Nah ini kalau ke kiri ini ada tulisan Darun Najah, ini pondok pesantren ya. Nah nanti kita akan lurus terus, dan ini sudah di persimpangan arah ke Bintaro Serpong, dan lurus itu kita akan ke arah Pondok Pinang, dan ini jalanannya macet total. Dan setelah melewati persimpangan tadi, ternyata di depan itu lancar ya, cuma karena menyempit aja, karena mobil yang dari arah Bintaro Serpong itu masuk ke jalan tol ini, jadi dia membuat kendaraan lain itu jalannya lambat. Nah ini kemarin kita sudah mau sampai di Pondok Pinang. Ini kemarin kita sampai di sini hujan ternyata ya, untungnya nggak macet parah ya. Jadi kita di sini mau ambil beberapa penumpang yang ada di Pondok Pinang. Dan di Pondok Pinang kemarin tuh penuh banget, rame. Itu mau masuk ke dalam Pondok Pinang itu bis itu ngantri panjang banget ya, karena memang ada beberapa penumpang yang belum datang. Nah ini kita lagi ada di Grab ya, MRT di bawahnya tuh Lebak Bulus ya. Jadi di sini tuh banyak yang reduh karena hujan, motor-motor tuh banyak yang berhenti, sehingga membuat kendaraan yang akan lewat itu sedikit tersendat ya.
Nah, di depan ini kemarin kita turun dari Sukoharjo naik bis, turun di depan sini nih ya. Di seberang kanan itu adalah pool dari Sinar Jaya yang kemarin tempatnya dibilang kurang bagus ya. Dan ini di Pasar Jumat juga banyak bis-bis yang sedang menunggu penumpang. Nah, ini kita belok ke kanan, kita mau ke arah Pondok Pinang. Dan kemarin karena lapar, Ayah Sabila makan dulu karena ini bis nanti makan malamnya itu jam 12 malam ya, jam 12 malaman. Jadi perjalanan masih panjang, perlu diisi amunisi dulu. Dan kemarin kita sempat beli nasi kucing di depan Pasar Lembang, kita bungkus, kita mau makan nasi kucing dulu nih ya, harganya cuma 5.000 kemarin nih ya. Jam 5.22 kita sampai di dalam terminal Pondok Pinang tuh, macet ya. Kita di sini cuma sebentar, ngambil penumpang satu, nggak ngetem lama-lama, langsung berangkat lagi. Ini yang saya suka dari Agung Sejati, dia nggak perlu lama-lama, ketika ada penumpang langsung berangkat. Jadi dia nggak ngetem-ngetem, karena memang penuh seatnya. Di tempat lain pasti sudah terisi, jadi dia nggak lama-lama di sini ya. Tuh bis-bis ramai banget, yang mau keluar ngantri gantian. Kondisinya sama sih Pasar Lembang, cuma ini lebih kecil ya kalau Ayah lihat ya, dan lebih rame sehingga lebih crowded. Nah tuh ya, bisnya double decker semua lagi yang di sini nih ya, bis-bis Sultan semua kebanyakan. Untung kemarin nggak kesini Ayah Sabila ya naiknya ya, walaupun bisa di sini ya, karena kalau hujan tentu PR itu jalanan becek ya, akan jadi PR bawa anak-anak juga, resikonya juga kehujanan bisa gampang sakit ya. Tuh ini dia yang parkir motor banyak banget ya. Jadi memang kemarin tuh yang mau pulang kampung sepertinya rame, serasa mau lebaran ya, di awal-awal mau bulan puasa itu. Nah ini kita kembali berangkat setelah menaikkan 2 penumpang ya, 2 penumpang. Kita kembali berangkat ke daerah yang selanjutnya, dan selanjutnya kita akan mampir ke agen yang gak jauh dari sini nih. Dan kita kembali jalan ya. Ini kita mengarah ke agen pusat Cilandak, Agung Sejati. Kita mau ambil penumpang di situ yang lumayan banyak ya. Ya lumayan banyak kemarin di situ. Dan setelah itu baru ke Pasar Rebo. Setelah Pasar Rebo nanti kita baru ke Bekasi ya. Nah itu kita nggak masuk ke terminal terpadu, itu nggak ke sana ya. Nah kemarin hujan, cuacanya bikin syahdu banget nih di dalam bus ya. Tuh karena agen pusat di Cilandak ini nggak ada parkiran bus, jadi kita kemarin nunggu di pintu keluar tol Cilandak ya. Dan jalannya juga macet, kita nggak mau ganggu kendaraan di situ, jadi kita parkirnya di tempat yang sepi, yaitu di pintu keluar tol ya, karena di sana macet ya. Jadi kita nunggunya di sini. Tuh si Nadia lagi asik main dia ya, benar-benar puas dia kemarin ya. Nah setelah penumpangnya sudah kumpul semua ya, sudah ada di lokasi agen pusat ini, baru kita jalan ke sana menaikkan penumpang. Nah tuh penumpangnya banyak banget ya, jadi kakak-kakak yang mau naik Agung Sejati ini bisa naik dari sini nih, jam 5.56.21 nih kemarin nih ya, jam 5.45 ini kita naikkan penumpang yang banyak di sini nih, tuh banyak banget penumpangnya. Nah ini Agung Sejatinya dekat Indomaret ya, di agen Cilandak. Kakak bisa ketik saja agen pusat Agung Sejati Cilandak, itu
nanti ada titiknya di situ ya. Tuh, ini kakak bisa naik dari sini, nunggu di situ. Upayakan tepat waktu ya, sehingga bisa nggak menunggu lama. Kalau bisa sebelum keberangkatan sudah di situ 1 jam sebelumnya ya. Tuh penumpangnya sudah mulai banyak ya, rame ya. Depan dan di belakang tuh banyak banget penumpangnya ya. Ya tuh udah mulai rame. Ya, kita tinggal tunggu berapa penumpang lagi nih di Pasar Rebo dan di Bekasi. Dan begini posisi duduk saya ya, dengan tinggi 170 di seat saya ini. Kalau kita lurus ya, kaki kita itu mentok, jadi mentok kita kakinya. Nah sedangkan kalau kita miring kita lebih leluasa sedikit ya, dan kita miring ke kiri itu biar nggak terlalu mentok kakinya ke sandaran ya duduk kita, karena kalau kita lurus ini mentok seperti ini nih. Nah kalau kita miring ke kiri dia agak lebih leluasa sedikit ya. Tapi kalau yang sebelahnya itu kenal dengan kita atau saudara kita, kalau bukan siapa-siapa yang nggak kenal, jangan sekali-kali melakukan hal ini ya. Tuh lebih leluasa sedikit kalau di situ. Nah ini kemarin sebenarnya kita mampir ke agen Pasar Rebo, cuma karena HP lagi dicas kita skip ya. Dan ini kita HP-nya udah full sekitar jam 7.39. Nah ini kita udah masuk tol Jor yang ngarah ke arah Bandung. Nah ini kita mau ke Bekasi mana nih, Bekasi Timur apa Bekasi mana nih? Ke Bekasi Timur ya, ngambil penumpang, dan ini terakhir kita berhenti. Setelah itu kita akan dibagikan menu makanan untuk memilih. Oh ya, kemarin selama kita naik Agung Sejati ini kita nggak dapat snack ya. Kita nggak dapat snack, kita nggak dapat minuman. Jadi kita cuma disuruh milih makan aja, jadi nggak ada snacknya nggak ada ya. Nah ini agen-agen yang ada di Bekasi Timur ya, banyak banget di sini penumpangnya, pasti rame. Kalau di sini ini pemberhentian terakhir dia. Kalau dari arah Bogor, Jakarta, Tangerang pasti mampir ke sini karena penumpang di sini paling banyak selain yang di Cikarang ya. Tuh penuh ya agennya. Nah ini bisa hubungi ke sini kalau kakak nanti mungkin pengen naik di Bekasi Timur. Itu di Google ada kok ya, tinggal klik aja cari Agung Sejati, agen Agung Sejati Bekasi Timur. Nah ini sekitar jam 8 ya, penumpangnya sudah mulai naik tuh ya, dan kita kembali jalan lagi. Dan di sini full ya, penumpangnya full. Ini jadi full semua nih, dari depan sampai ke belakang semuanya full ya. Nah ini kita masuk ke tol lagi, dan segera kita diberi menu makanan dan ditanya ini kita mau turun di mana, dan disuruh pilih menu makanannya. Jadi nanti kita dikasih menu makanannya, untuk makanannya kita mau pilih apa. Dan ini kalau kata kakak ya, makanannya kalau kita makan terlalu jauh ya, karena kan kita berangkat dari jam 4 ya kalau dari Ciledug ya. Kalau kita di naik bis ini kita makan itu baru jam 1 malam loh ya, jam 1 malam baru sampai di tempat rumah makan bis Agung Sejati ini yang ada di daerah Jawa Tengah ya. Itu lumayan agak jauh. Nah itu kalau bisa kakak kalau mau naik bis ini lebih baik kakak bawa makanan sendiri ya, atau kakak bawa apa namanya, bungkus makanan atau makan di terminal. Jadi kakak nggak nunggu kelamaan makan ya. Kayak kemarin ayah itu untungnya kakak beli nasi kucing, jadi kakak makan ya, makan sebelumnya. Nah ini untuk menu-menunya kita akan makan di Bejana ya, Bejana Cafe. Itu daerah arah Seroban yang lumayan jauh. Jadi untuk Agung Sejati ini dia nggak umum rumah makannya ya, jadi dia punya rumah makan sendiri, dia makannya di situ, dan itu jauh banget. Dan kalau terpaksa ya seduh aja pop mie yang ada di tempat yang air panas dispenser ya, yang di belakang. Kakak bisa seduh itu ya, untuk menahan lapar dulu ya. Nah ini bisa dilihat, ini kita sudah di tol Cikopo. Untuk ke tempat makan masih 3 jam 51 menit, 4 jam bayangkan saja. Jadi kita kemarin tuh berangkat dari jam 4 sore, itu jam 9 itu masih di tol Cikopo ya, daerah Cikopo.
dan itu masih 4 jam lagi kita baru sampai di Bejana, rumah makannya Agung Sejati ya. Jadi kita 9 jam total nahan lapar kalau kita nggak makan. Makanya kakak perlu makan. Dan ini jam 12.49 kita sampai nih di PLTU Batang ya, dan ini keluar kita mau mengarah ke rumah makannya ya, lewatin jembatan ikonik Jawa Tengah ya. Ini di tol, ini kita posisinya udah di luar ya. Nah ini kita baru sampai di rumah makan Bejana tengah malam. Jadi kita makannya tengah malam tuh, jam 1.20 kita baru sampai di rumah makan Bejana ya. Kita makannya di sini jam 1 malam ya, kayak orang mau sahur. Jadi malam sekali ya. Dan ini rumah makan dia sendiri ya. Rumah makannya kafe ya, jadi bukan bis-bis umum, tapi ini khusus rumah makan Agung Sejati jam 1 malam ya. Nah ini juga buat ngelatih anak-anak ya, biar dia sahur gitu ya, karena ini sebelum puasa, jadi jam segini dibangunkan untuk melatih supaya sahur ya. Nah rumah makan seperti ini, dan lumayan bersih ya, rumah makannya bersih dan makanannya juga modern. Nah ini yang kita pilih nih menu-menunya ya, tuh menu-menunya yang kita pilih adalah seperti ini nih ya. Tapi kalau sama rumah makan yang kemarin, rumah makan Ros Eco, paling enak rumah makan Ros Eco emang nasi gorengnya ya, dan itu makanannya, baksonya juga enak dibandingkan yang ini. Yang ini lebih modern tapi rasa makanannya kalau kata kakak Sabila plain ya, datar aja, cuma modern aja. Nah ini toiletnya yang ada di rumah makan ini, di Bejana ini. Di toilet ini agak kurang bersih ya. Umumnya rumah makan bis-bis itu seperti ini ya. Ya seperti ini tuh ya. Kita bayar untuk kencing, BAB, dan sebelah kanan ini musolanya ya. Ini musolanya. Kemarin banyak yang nggak sholat isya. Untungnya kakak kemarin sholat isyanya di jama ya, sudah di jama, jadi sekalian, karena nggak tahu nyampe sini jam berapa kan. Kalau sholat isya jam segitu juga bingung, mau sholat isya udah mau sholat subuh, sholat tahajud. Dan ini ada 2 bis lainnya yang sebelumnya berangkat, ini lupa namanya apa ya kemarin ya. Nanti di video selanjutnya ada videonya nanti tentang bisnya itu. Nah ini bis kita nih ya, seperti ini bis kita nih ya. Beginilah suasana di rumah makan Bejana. Ini tengah malam mau ke subuh ya, jam 2 subuh ini. Ini agak berkabut dan ini ngelekap ya. Berkabut tapi ngelekap, dia nggak dingin ya. Nah ini untuk bisnya masih terawat banget, Agung Sejati, bagus ya untuk bisnya. Cuma pintunya yang belakang tolong diperbaiki, dan ini makannya kalau bisa jangan di sini ya. Dan ini kita kembali jalan jam 2, jadi kita berhenti itu setengah jam di rumah makan. Dan ini selimut serta bantal kita sudah dirapikan dan dikembalikan ke tempat semula. Jadi begitu selesai makan itu langsung dirapikan ya tempat duduk kita. Nah ini di daerah Bawen berkabut banget di luar nih, yang bisa dilihat tuh berkabut ya, kayak di film Silent Hill ya. Dan ini jam 3 lewat kita sampai di Salatiga ya, di Salatiga untuk menurunkan beberapa penumpang di terminal Salatiga. Nah ini Masjid Zayed ya, yang ada di kota Solo. Ini Syekh Zayed. Kita sampai jam 4.45 nih tuh ya, pagi-pagi kita udah sampai dan melanjutkan perjalanan ke
Sukoharjo sekitar setengah jam ya. Setelah menurunkan penumpang di Solo, setengah jam kita nyampe di Sukoharjo nih. Mas, nuwun nggih. Iya, sami-sami. Tiga. Ada 3. Sudah 3, benar. Iya. Mohon kalau Nggih. Sun, Mas. Ade, monggo. Siapa lagi tuh? Dan begitu sampai kita langsung sholat subuh di Masjid Agungnya Kota Sukoharjo. Nah, ini kita sholat subuh dulu di sini. Setelah sholat subuh kita akan cari sarapan. Ya, masjidnya bagus banget nih. Ya, overall untuk naik bis Agung Sejati itu enak, cuma sayang rumah makannya jauh banget dan pintu smoking areanya itu nggak bisa ditutup, jadi asapnya keluar semua ya. Itu mengganggu banget. Kalau bisa diperbaiki. Dan setelah sholat subuh kita mau cari sarapan nih di kota Solo. Kenapa kita nggak turun di Solo? Karena kalau kita turun di Solo jam 4 subuh itu masih sepi, belum ada yang buka. Makanya kita turun di Sukoharjo, kita ambil mobil baru kita sarapan lagi ke sini ya, ke kota Solonya. Nih masih ngantuk nih. Ini sekitar jam 7-an ya. Sarapan soto seger enak banget nih. Dan jangan lupa tempe Jawanya nih, ini enak banget di Solo ya untuk sarapan. Dan begitulah pengalaman Kakak Sabila menggunakan bis Agung Sejati dari Ciledug ke Wonogiri ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena subscribe itu gratis dan semangat buat Kakak Sabila ya. Yang sudah subscribe kakak doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.